Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meitriana Puspitasari. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diambil oleh Ibu Rizal Besari. Langsung masuk ke pembahasan, yaitu tentang penentuan kurs mata uang asing dan pasar valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan berskala internasional, di mana para pelaku transaksi dan negara bersangkutan telah mengakui mata uang tersebut adalah mata uang asing yang dapat diterima, diakui, serta digunakan antar pebisnis untuk melakukan suatu transaksi. Karena ini merupakan perdagangan internasional, maka mata uang asing tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di dalam negeri. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional, karena mata uang asing atau valuta asing harusnya termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat. Biasanya untuk negara-negara tersebut, mata uang hard currency umumnya itu berasal dari negara-negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain di dunia. Contohnya seperti euro, dolar, dan yen. Jika mendengar kata valuta asing, biasanya sering dikaitkan dengan kurs. Kurs adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal sebagai nilai tukar. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing ini dengan kata lain menunjukkan bahwa perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda dalam suatu perdagangan internasional. Sistem kurs valuta asing adalah perbandingan antara nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Penggunaan ini biasanya ditemukan dalam perdagangan internasional yang di dalam penerapannya sistem kurs valuta asing terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sistem kurs tetap, yaitu sistem kurs yang dikenal sebagai fixed exchange rate. Dalam sistem ini nilai tukar mata uang akan bersifat tetap. Maka dari itu, nilai tukar mata uang mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak bank sentral. Pemerintah melalui bank sentral memainkan perannya dalam sistem kurs tetap. Kemudian, pemerintah melalui bank sentral dapat membeli atau menjual valuta asing jika nilai tukar tidak sesuai dengan standar atau aturan yang mereka terapkan. Yang kedua, sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang ini adalah sistem kurs yang biasa dikenal sebagai floating exchange rate. Beberapa orang menyebutkan sistem kurs bebas pada sistem ini merupakan nilai tukar dari mata uang dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta asing yang nantinya setiap penawaran dan juga permintaan terhadap suatu mata uang akan menentukan nilai tukar itu sendiri. Dalam sistem ini biasanya nilai tukar dari mata uang akan terus berubah bagi peserta pasar valuta asing. Kemudian yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Sistem ketiga adalah sistem yang menggabungkan antara sistem kurs tetap dan sistem kurs bebas. Pada jenis ini, pemerintah melalui bank sentral dan juga pasar valuta asing sama-sama memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Mekanisme dari penentuan nilai tukar valuta asing ini biasanya akan diserahkan ke pasar. Namun, setiap pergerakan harga tersebut dikontrol oleh pemerintah yang bertujuan menghindari kenaikan ataupun penurunan yang ekstrim. Jenis kurs valuta asing yang pertama adalah kurs jual, yaitu harga mata uang asing yang diberikan oleh bank yang menjual valuta asing. Kurs ini biasanya digunakan sebagai contoh ketika kita menukar rupiah dengan mata uang asing. Kemudian yang kedua,
Kurs beli. Selain kurs jual, tentunya ada kurs beli. Kurs beli merupakan nilai yang digunakan oleh pihak bank ketika akan membeli mata uang asing dari kita. Kurs ini digunakan sebagai contoh ketika kita ingin menukar mata uang asing ke rupiah. Satu, alat tukar dan pembayaran internasional. Pada umumnya semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang. Dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa, alat tukar menukar yang digunakan ialah valuta asing. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik berupa barang ataupun jasa. Contoh kasus, jika valuta asing berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran internasional adalah ketika Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang, maka penduduk mata uang yang harus dibayarkan ke orang Jepang adalah mata uang yen. Kedua, alat pengendali kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara itu akan terus berubah sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang yang negara lain, dan alat itu adalah kurs. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar mata uang menjadi lebih mudah. Misalnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan ataupun menurun. Dengan kata lain, kurs menjadi tolok ukur menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. Ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Alat perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu kendala. Dengan mata uang yang dimiliki masing-masing oleh negara, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing. Misalnya, valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan. Dan adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing, yang pertama adalah eksportir dan importir, yang kedua bank devisa, yang ketiga perdagangan antar perantara, yang keempat bank sentral. Adapun golongan mata uang, yang pertama adalah hard currency, merupakan mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nilainya relatif stabil, kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Biasanya adalah dari negara maju, yaitu USD, Jepang, dan lain sebagainya. Yang kedua, soft currency merupakan mata uang yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Kadang-kadang mengalami depresiasi atau penurunan cadangan devisa negara. Kemudian, cadangan devisa negara merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Dari besarnya cadangan devisa negara yang dapat dilihat dari posisi balance of payment, yaitu pada neraca pembayaran internasional suatu negara. Adapun fungsi bursa valuta asing, yang pertama adalah menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas atau hedging, yaitu tindakan usahawan atau pedagang valuta asing untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi nilai tukar mata uang valuta asing. Peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghubung antara para peminta valuta asing dengan para penawar valuta asing. Yang kedua, pihak yang membiayai transaksi luar negeri, seperti menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang biayanya belum sepenuhnya dilaksanakan secara tuntas. Yang ketiga, apabila bank-bank devisa melakukan tindakan-tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut bertindak sebagai penghubung jasa sebagai sumber permintaan dan penawaran valuta asing.
Nah, sumber-sumber permintaan valuta asing ini berasal dari para importir dan jasa. Yang kedua, para investor dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya. Yang ketiga, wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan ke luar negeri. Keempat, perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Yang kelima, rumah tangga keluarga. Yang keenam, pemerintah untuk membiayai perwakilan di luar negeri. Yang ketujuh, para spekulan.